Pikiran kita seringkali terasa seperti teman yang setia. Ia selalu ada berbicara tanpa henti, menilai, mengingat, membayangkan. Tapi apakah engkau pernah merasa bahwa justru suara di dalam kepala itulah yang paling sering melukai? Bahwa musuh terbesar bukan datang dari luar, tapi tumbuh diam-diam di dalam dirimu sendiri. Disinilah banyak orang terjebak. Mereka berperang dengan dunia, padahal peperangan sejati sedang terjadi di dalam batin. Kita sering takut pada apa yang akan terjadi, marah pada apa yang telah lewat, dan cemas pada apa yang bahkan belum tentu datang. Semua itu lahir dari satu tempat pikiran kita sendiri. Filosof Stoik mengajarkan bahwa penderitaan terbesar manusia bukan berasal dari peristiwa, melainkan dari cara kita memaknainya. Dunia mungkin keras, tapi pikiranlah yang membuatnya terasa tak tertahankan. Jika kita tidak belajar menuntun pikiran, maka kitalah yang akan dituntun olehnya ke dalam kecemasan, penyesalan, jilat kekacauan batin. Channel ini, Arah Mindset, hadir untuk mengingatkanmu tentang satu hal penting. Hidup yang tenang bukanlah hidup tanpa masalah, tapi hidup yang mampu melihat masalah tanpa kehilangan kendali. Karena ketenangan sejati bukan ditemukan di luar diri, melainkan di dalam kesadaran yang jernih. Selamat datang di Arah Mindset. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dan hari ini mari kita bahas satu kebenaran yang sering kita abaikan. Pikiranmu adalah musuh terbesarmu. Kita sering berpikir bahwa musuh terbesar kita adalah orang lain. Atasan yang tidak adil, pasangan yang tidak mengerti, teman yang menusuk dari belakang, atau dunia yang terasa tidak berpihak. Kita berhenti sejenak dan memperhatikan dengan jujur. Pina mereka yang membuat kita menderita. Tahukah ada sesuatu yang lebih halus, lebih dekat, dan lebih sulit kita sadari, sesuatu yang hidup di dalam diri kita sendiri. Pernahkah kamu merasa marah hanya karena seseorang tidak membalas pesanmu, atau merasa cemas pada sesuatu yang bahkan belum terjadi? Kadang kita tersiksa bukan oleh kenyataan, tapi oleh cerita yang kita ciptakan tentang kenyataan itu. Di dalam kepala kita ada suara yang tak pernah berhenti berbicara, menilai, mengkritik, membandingkan, mengulang, menakut-nakuti. Suara itu bukan siapa-siapa, tapi juga bukan asing. Ia adalah bagian dari dirimu yang diambil membangun dinding antara kamu dan ketenangan. Inilah yang jarang disadari manusia, bahwa musuh terbesarnya bukanlah dunia luar, melainkan pikirannya sendiri. Kita menghabiskan hidup berusaha mengubah keadaan di luar diri, berharap orang lain lebih baik, situasi lebih mendukung, nasib lebih berpihak. Tapi semakin kita mengejar itu, semakin jauh kita dari ketenangan. Karena kita lupa satu hal penting, tidak ada yang lebih sulit dikendalikan selain pikiran yang tidak diarahkan. Filosofi Stoik sudah lama menyadari hal ini. Mereka berkata, bukan hal-hal di luar yang mengganggu manusia, tapi pandangan mereka terhadap hal-hal itu. Artinya, penderitaan sejati bukan datang dari apa yang terjadi, tapi dari apa yang kita pikirkan tentang apa yang terjadi. Dua orang bisa mengalami hal yang sama, tapi merasakannya dengan cara yang sangat berbeda. Karena yang membuat hidup berat bukan peristiwa itu sendiri, melainkan narasi yang pikiran kita bangun tentangnya. Pikiran yang tidak sadar bekerja seperti ilusi yang membuat kita percaya bahwa kita dikendalikan oleh keadaan. Padahal kitalah yang memberi kekuasaan itu. Ketika seseorang menghinamu, sebenarnya yang melukai bukan kata-katanya, tapi interpretasimu tentang kata-kata itu. Ketika kamu kecewa karena gagal, yang menyakitkan bukan kegagalannya, tapi keyakinan bahwa kamu tidak cukup baik. Pikiranmu yang menanamkan racun itu perlahan halus, tapi mematikan. Dan disinilah letak bahaya terbesar. Musuh di luar bisa kita hindari, tapi musuh di dalam selalu bersamamu. Berbicara dengan suaramu, ia bersembunyi di balik keyakinan dan ingatanmu. Berkis, aku hanya melindungi. Padahal diam-diam ia sedang menakut-nakutimu. Ia berbisik, kau harus lebih, padahal ia membuatmu tak pernah merasa cukup. Kesadaran sejati dimulai ketika kita berani menatap ke dalam dan berkata, sebentar, yang berbicara di dalam kepalaku ini. Ketika kita mulai menyadari bahwa suara di dalam pikiran bukan selalu kebenaran, disitulah pertemuan pertama dengan musuh tak terlihat itu terjadi. Tidak semua pikiran pantas dipercaya. Tidak semua yang terlintas harus diikuti. Tapi sebagian besar dari kita hidup seolah pikiran adalah penguasa. Kita membiarkannya mengatur emosi, menentukan nilai diri, bahkan mengarahkan arah hidup. Padahal pikiran hanyalah alat, sebuah pisau yang bisa digunakan untuk memotong atau melukai. Jika tidak digunakan dengan kesadaran, ia akan menjadi senjata yang mengarah pada diri sendiri.
Kesadaran adalah langkah pertama untuk mengambil kembali kendali. Ketika kamu mulai memperhatikan isi kepalamu, kamu mungkin akan terkejut. Betapa kerasnya kamu menilai diri sendiri. Betapa sering kamu hidup di masa lalu. Dan betapa mudah kamu takut akan masa depan yang belum tentu datang. Kamu akan melihat betapa sering kamu menyiksa dirimu sendiri lewat pikiran yang kamu anggap nyata. Di titik inilah latihan stoik menjadi relevan. Tidak seminta kita untuk berhenti berpikir, tapi untuk belajar melihat pikiran. Untuk menjadi pengamat bukan korban dari arus pikiran itu. Seperti seseorang yang menonton awan berlalu di langit. Ia melihat bentuknya tapi tidak terseret oleh kemana angin membawanya. Kesadaran berarti menyadari bahwa pikiran hanyalah pikiran. Ia bisa muncul, berubah, dan menghilang. Ia bukan identitasmu, bukan jiwamu, bukan dirimu yang sejati. Hanyalah reaksi hasil dari pengalaman, kebiasaan, dan ketakutan lama yang belum selesai. Tapi selama kita belum sadar, kita akan terus mempercayainya seolah itu suara kebenaran mutlak. Musuh tak terlihat ini tidak bisa dikalahkan dengan kemarahan. Hanya dijinakan dengan pengamatan yang jernih. Karena semakin kamu mencoba melawannya dengan kebencian, semakin kuat ia tumbuh. Pikiran yang dilawan akan melawan balik. Tapi pikiran yang diamati perlahan kehilangan cengkeramannya. Kesadaran bukan sekadar pencerahan spiritual, adalah bentuk keberanian tertinggi. Keberanian untuk menatap ke dalam tanpa lari. Karena seringkali yang paling menakutkan bukan dunia di luar, tapi apa yang ada di dalam dirimu sendiri. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kamu mulai melihat dengan jelas. Musuh itu bukan orang lain, bukan nasib, bukan keadaan. Musuh itu adalah dirimu yang tidak sadar. Namun di balik kesadaran itu juga muncul harapan. Karena jika musuh itu ada di dalam dirimu, maka kekuatan untuk menaklukkannya juga ada di sana. Kamu tidak perlu menunggu dunia berubah untuk tenang. Kamu hanya perlu belajar mengarahkan pikiranmu. Karena pada akhirnya ketenangan bukan tentang menghentikan pikiran, tapi tentang mengenal siapa yang berpikir. Dan di saat kamu menyadari hal itu, pertemuan pertama dengan musuh tak terlihatmu. Berubah menjadi pertemuan dengan dirimu yang sejati. Inilah langkah awal menuju arah yang benar. Inilah awal dari perjalanan mengarahkan pikiranmu untuk akhirnya menemukan ketenanganmu. Pikiran adalah anugerah terbesar yang dimiliki manusia yang membuat kita bisa mencipta, membayangkan, memecahkan masalah, dan bertahan hidup. Dari pikiran lahir penemuan, karya, dan kemajuan. Pikiran adalah sumber dari peradaban, tapi ironisnya juga sumber dari penderitaan terdalam manusia. Pikiran bisa menjadi sahabat terbaik, tapi dalam sekejap ia juga bisa berubah menjadi musuh yang paling kejam. Ia menenangkan dan menuntun di satu waktu, namun di waktu lain ia bisa menyesatkan, mencurigai, dan menghancurkan. Bayangkan ketika kau tengah duduk tenang, tidak ada apa-apa yang mengancam di sekitarmu. Tapi tiba-tiba muncul satu bayangan tentang masa lalu. Kesalahan kecil, perkataan orang lain, penyesalan lama. Hanya dalam hitungan detik suasana hatimu berubah. Dari damai menjadi gelisah, dari ringan menjadi sesak. Padahal tidak ada ampun yang benar-benar terjadi kecuali sesuatu di dalam kepalamu sendiri. Itulah kekuatan pikiran. Ia bisa menciptakan dunia, tapi juga bisa menciptakan neraka pribadi. Ia bisa membuat seseorang bahagia meski hidup sederhana dan bisa membuat orang lain menderita meski punya segalanya. Bukan karena dunia berbeda, tapi karena pikiran mereka memaknainya dengan cara yang berbeda. Para filsuf stoik memahami hal ini dengan sangat. Mereka menyadari bahwa pikiran manusia tidak selalu netral. Ia cenderung reaktif, mudah terseret oleh emosi, dan cepat memberi label pada segala sesuatu. Ini buruk, itu baik, aku gagal, ia salah, aku tidak cukup. Dalam waktu singkat, pikiran menciptakan dunia yang penuh penilaian dan kita hidup di dalamnya tanpa menyadari bahwa itu semua hanyalah konstruksi. Epictetus pernah berkata, manusia terganggu bukan oleh hal-hal yang terjadi, melainkan oleh opini mereka tentang hal-hal itu. Pikiran tidak hanya memandang dunia, tapi juga menafsirkannya. Dan seringkali tafsir itulah yang menjerat kita. Pikiran membangun cerita dan kita menjadi tokoh yang terperangkap di dalam cerita itu. Kita menyebutnya realitas, padahal yang kita alami seringkali hanyalah hasil editan pikiran sendiri. Kita percaya pada narasi yang pikiran buat bahwa kita gagal, bahwa orang lain menilai kita bahwa kita tidak sebaik yang lain. Padahal tidak ada bukti nyata yang kuat untuk semua itu. Pikiranlah yang membuat kita mempercayainya. Pikiran seperti api,
ia bisa menghangatkan atau membakar. Saat digunakan dengan sadar, ia menjadi alat luar biasa untuk memahami hidup. Tapi ketika dibiarkan tanpa kendali, ia menjadi liar dan destruktif. Ia menciptakan ketakutan, kecemasan, rasa bersalah, dan kelelahan batin yang seolah tiada akhir. Kita sering berkata, "Aku tidak bisa berhenti berpikir." Tapi pertanyaannya, siapa yang berpikir? Siapa yang tidak bisa berhenti? Saat kamu menyadari bahwa kamu bukan pikiranmu, disitulah jarak pertama dengan penderitaan mulai terbentuk. Karena selama kamu menyamakan dirimu dengan isi pikiranmu, kamu akan hidup seperti boneka yang ditarik oleh tali yang tak terlihat. Pikiran memang tampak seperti teman. Ya, berkat, "Aku hanya ingin kau aman ketika ia membuatmu takut." Jack berkata, "Aku hanya ingin kau sukses ketika ia menekanmu dengan rasa tidak cukup." Tapi kadang dalam niat melindungi pikiran, justru membuat kita terkurung. Ia menciptakan tembok dari rasa khawatir dan harapan yang berlebihan. Pikiran yang tidak diarahkan akan mencari masalah bahkan di saat semuanya baik-baik saja. Ia seperti mesin yang terus beroperasi dan karena ia harus tetap aktif, ia menciptakan sesuatu untuk dipikirkan. Drama kecil, konflik imajiner, ketakutan akan hal yang bahkan belum terjadi. Dan kita pun percaya seolah semua itu nyata. Inilah paradoks pikiran. Ia diciptakan untuk membantu kita bertahan hidup, tapi justru sering membuat kita tidak menikmati hidup itu sendiri. Kita sibuk mengantisipasi bahaya yang belum datang atau menyesali masa lalu yang sudah lewat sampai lupa bahwa hidup terjadi di sini dan sekarang. Marcus Aurelius, salah satu kaisar stoik yang bijak, menulis dalam catatannya, "Kehidupan seseorang hanya sependek pikirannya sendiri." Jika pikirannya dipenuhi kebingungan, maka hidupnya pun kacau. Jika pikirannya jernih, maka hidupnya pun damai. Ia memahami bahwa kualitas hidup bukan ditentukan oleh keadaan pikiran, tapi bagaimana cara menjaga agar pikiran tetap menjadi teman bukan musuh. Kuncinya adalah kesadaran dan pengendalian. Bukan pengendalian yang keras, tapi pengendalian yang lahir dari pengamatan. Saat pikiran mulai berlari, sadari ia berlari. Saat ia mulai menakut-nakuti, lihat saja tanpa ikut terbawa. Jangan percaya begitu saja setiap cerita yang ia bisikan. Kamu tidak harus mempercayai semua yang kamu pikirkan. Pikiran bisa berbohong bukan karena jahat, tapi karena ia terbentuk dari ketakutan, pengalaman, dan keinginan masa lalu. Ia bereaksi bukan selalu berdasar pada kenyataan. Maka tugasmu adalah menjadi pengamat yang jernih, bukan pengikut yang buta. Sadari bahwa pikiran hanyalah alat, bukan penguasa. Seperti pisau yang bisa digunakan untuk memotong roti atau melukai tanganmu sendiri. Semuanya tergantung pada bagaimana kamu menggunakannya. Saat kamu mengarahkan pikiran dengan kesadaran, ia menjadi pelayan yang setia. Tapi jika kamu membiarkannya berjalan tanpa arah, ia berubah menjadi tiran yang menguasai hidupmu. Bersikaplah seperti nahoda di tengah badai pikiranmu. Biarkan gelombang muncul, tapi jangan lepaskan kemudi. Kamu tidak bisa menghentikan ombak, tapi kamu bisa belajar menavigasi di atasnya. Dan itu hanya mungkin jika kamu sadar bahwa kamu berbeda dari ombak itu. Kamu bukan pikiranmu, kamu adalah kesadaran yang menyaksikan pikiran itu. Dalam keheningan batin yang, kamu akan mulai menyadari sesuatu. Pikiran hanyalah satu bagian dari dirimu, bukan keseluruhannya. Ya, salah, bisa berlebihan, bisa menipu. Tapi jika kamu tahu cara memperlakukannya, ia juga bisa menjadi alat untuk kebijaksanaan dan kedamaian. Jadi jangan buru-buru memusuhi pikiranmu. Dia bukan musuh sejati, tapi teman yang belum belajar diam. Liar bukan karena jahat, tapi karena belum diarahkan. Dan tugasmu di hidup ini bukan untuk menghancurkannya, melainkan untuk menuntunnya pulang agar ia kembali menjadi sahabat, bukan penjara. Karena pada akhirnya pikiran hanyalah alat dan alat itu akan mengikuti kemana kesadaranmu mengarahkannya. Maka seperti pesan dari arah mindset, ingatlah selalu arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Sebab ketenangan bukan ditemukan di luar, melainkan di saat kamu menjadikan pikiranmu sekutu, bukan musuh. Manusia selalu merasa bahwa dirinya berkuasa atas pikirannya. Kita berkata, "Aku berpikir, maka aku ada." Tapi pernahkah kamu benar-benar memperhatikan pikiranmu sendiri? Bagaimana ia datang, pergi, dan berubah tanpa kamu minta? Pernahkah kamu mencoba menghentikannya?
bereaksi. Dada terasa sesak, napas menjadi berat, emosi ikut bangkit. Padahal masa lalu itu sudah lama berlalu, tapi pikiranmu menghidupkannya lagi dan kamu merasakannya seolah itu terjadi sekarang. Siapa yang memegang kendali di saat itu? Kamu atau pikiranmu? Pikiran bekerja seperti ombak yang tak pernah berhenti memukul pantai kesadaranmu. Satu gelombang belum reda, gelombang lain datang. Ia menuntun perhatian, Yawa ingin diikuti, Yawa ingin dipercaya. Dan karena kita terbiasa menyamakan diri dengan pikiran, kita pun ikut hanyut. Kita tidak menyadari bahwa kita bukan arus itu. Kita hanyalah lautan yang menyaksikannya. Inilah yang disebut ilusi kendali. Kita merasa sedang berpikir, padahal sedang dipikirkan. Kita merasa sedang memilih, padahal sedang bereaksi. Pikiran menipu kita dengan cara halus. Dia membuat kita percaya bahwa semua keputusan lahir dari kesadaran. Padahal sebagian besar hanyalah kebiasaan yang diulang ribuan kali. Kita berkata, aku marah karena dia menghina aku. Tapi apakah benar seperti itu? Ataukah pikiranmu lah yang menafsirkan kata-katanya sebagai penghinaan lalu menyalakan api emosi dalam dirimu? Kita berkata, aku cemas karena masa depan. Tapi masa depan belum terjadi. Lalu apa yang sebenarnya membuatmu cemas? Bukan masa depan, tapi pikiran tentang masa depan. Begitulah cara pikiran memperbudak kita. Dia menanamkan keyakinan bahwa kita sedang mengendalikan segalanya. Padahal kita hanya menanggapi sesuatu yang ia ciptakan sendiri. Kita terjebak dalam lingkaran tanpa ujung. Berpikir, bereaksi, menyesal, lalu berpikir lagi tentang penyesalan itu. Sebuah penjara yang temboknya terbuat dari imajinasi. Para filsuf Stoa lama mengingatkan tentang bahaya ini. Mereka mengatakan, hal yang dayak membuatmu menderita, tapi yang jarang disadari orang adalah bahkan pikiranmu sendiri sejauh ia tidak kamu sadari juga berada di luar kendalimu. Hanya pikiran yang kamu perhatikan dengan jernih yang bisa diarahkan. Sisanya seperti kuda liar yang berlari ke segala arah, menyeret penunggangnya tanpa arah. Epictetus berkata, siapa yang berkuasa atas dirinya tidak bisa diperebut oleh siapapun. Tapi bagaimana mungkin kita menguasai diri jika bahkan pikiran kita sendiri menuntun kita ke tempat yang tidak kita kehendaki? Kita terbangun di tengah malam memikirkan hal yang sama berulang kali. Kita berdebat di kepala dengan seseorang yang bahkan tidak ada di hadapan kita. Kita menciptakan ribuan skenario yang tak pernah terjadi dan tubuh kita menanggung semua stresnya. Kita tidak sedang mengendalikan pikiran. Kita sedang dikendalikan olehnya. Dan yang paling berbahaya dari semua ini adalah kita tidak menyadarinya. Karena perbudakan ini tidak terlihat seperti penjara. Ia justru terlihat seperti aktivitas berpikir. Kita merasa sibuk, produktif, rasional. Padahal di dalamnya ada kekacauan yang tak pernah berhenti. Pikiran yang tak diarahkan membuat kita lelah. Tapi anehnya kita sulit berhenti. Seolah ada sesuatu yang membuat kita terus memutar ulang film yang sama. Pikiran membuat kita mengejar ilusi kendali. Kita ingin segala hal berjalan sesuai rencana. Kita ingin semua orang memahami kita. Kita ingin hidup tanpa kejutan. Tapi kehidupan tidak tunduk pada kemauan pikiran. Semakin kita mencoba memegang kendali penuh, semakin besar rasa frustrasi yang muncul. Ketika kenyataan tidak sejalan dengan harapan, Stoikisme mengajarkan, lepaskan kendali atas hal-hal yang tidak bisa kau kendalikan dan arahkan energimu pada hal-hal yang bisa, yaitu dirimu sendiri termasuk cara berpikirmu. Namun untuk bisa mengarahkan pikiran, kamu harus terlebih dahulu menyadari kapan ia sedang mengarahkanmu. Ketika kamu terseret ke dalam kecemasan, berhentilah sejenak dan tanya, apakah ini kenyataan atau hanya pikiran tentang kenyataan? Ketika kamu marah, tanya, apakah aku yang memilih untuk marah atau aku sedang dipilihkan oleh pikiranku? Kesadaran kecil seperti ini adalah langkah besar untuk membebaskan karena sesungguhnya pikiran bukanlah musuh. Jika kita bisa melihatnya apa adanya, ia seperti wayang. Semakin kamu berlari menjauh, semakin ia mengejar. Tapi ketika kamu berhenti dan mengamatinya, kamu sadar bahwa ia tidak pernah benar-benar punya kekuatan atasmu. Luis kendali berakhir ketika kamu mulai memahami bahwa kamu bukan pikirannya, tapi pengamat dari pikiran itu. Kamu bukan badai, kamu langit tempat badai itu lewat. Pikiran boleh muncul, tapi kamu tidak harus ikut di dalamnya. Dan saat kamu mulai hidup dari ruang kesadaran itu, kamu akan merasakan kebebasan yang aneh. Bukan karena hidupmu berubah, tapi karena cara kamu melihatnya berubah. Pikiran masih ada, tapi ia tak lagi mengikat. Ia tetap bicara,
tapi suaranya tak lagi menentukan arahmu. Kita sering ingin menguasai dunia, tapi lupa bahwa kemenangan terbesar adalah menguasai pikiran sendiri. Karena siapapun yang tidak mampu mengendalikan pikirannya akan selalu dikendalikan olehnya. Dan siapa yang mampu mengarahkan pikirannya, tak ada sesuatu di dunia luar yang bisa benar-benar memperbudaknya. Jadi, berhentilah berperang dengan dunia. Perhatikan dulu apa yang terjadi di dalam kepala. Di sanalah peperangan sebenarnya berlangsung antara kesadaran dan kebiasaan, antara kendali sejati dan ilusi kendali. Karena pada akhirnya kebebasan bukan tentang memiliki segalanya di luar diri, melainkan tentang tidak lagi diperbudak oleh apa yang ada di dalam dirimu sendiri. Dan seperti pesan dari arah mindset, arahkan pikiranmu, temukan ketenangan karena hanya ketika kamu benar-benar menyadari siapa yang memegang kendali, barulah kamu benar-benar merdeka. Kita sering bertanya-tanya, kenapa aku mudah marah? Kenapa aku cepat cemas? Kenapa aku terus mengulangi kesalahan yang sama? Dan jawabannya seringkali bukan karena dunia luar, bukan pula karena orang lain. Akar dari semua itu ada di dalam diri kita sendiri, pada sesuatu yang halus hampir tak terlihat tapi sangat berpengaruh ketidaksadaran. Kita hidup di dalam kepala tapi jarang benar-benar menyadarinya. Sebagian besar waktu kita tidak berpikir dengan sadar, melainkan bereaksi secara otomatis. Seperti mesin yang sudah diprogram oleh masa lalu, oleh pengalaman, oleh luka yang belum sembuh, kita percaya sedang memilih. Padahal yang terjadi hanyalah pengulangan dari kebiasaan lama yang terus berputar di bawah permukaan kesadaran. Kita tidak sadar karena kita terlalu cepat. Sesuatu terjadi dan dalam sepekan detik kita sudah terseret oleh emosi. Seseorang berkata sesuatu yang tidak kita sukai dan tanpa sempat berpikir kita tersinggung. Kita menerima kabar buruk dan tanpa sadar kita langsung panik. Kita melihat seseorang lebih berhasil dan tiba-tiba merasa kecil. Semuanya terjadi begitu cepat seolah otomatis. Itulah cara kerja pikiran yang tidak disadari. Ia bereaksi lebih dulu sebelum kita sempat memahami apa yang sedang terjadi. Dan disinilah penderitaan mulai lahir, bukan karena peristiwa itu sendiri, tapi karena reaksi kita terhadapnya. Filosofi Stoik mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana namun begitu dalam. Kita tidak bisa mengendalikan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan respons kita terhadap peristiwa itu. Namun bagaimana kita bisa mengendalikan respons jika kita bahkan tidak sadar bahwa kita sedang bereaksi? Inilah akar permasalahan manusia, ketidaksadaran. Kita jarang hadir sepenuhnya dalam momen sekarang. Sebagian pikiran kita sibuk memikirkan masa lalu, mengulang kesalahan, menyesali keputusan, menyalahkan keadaan. Sebagian lagi melayang ke masa depan, mengantisipasi bahaya, menciptakan kekhawatiran, menghayalkan kemungkinan buruk, dan di antara dua arah itu, kita kehilangan kendali atas satu hal yang benar-benar nyata. Saat ini ketidaksadaran membuat kita hidup seperti orang yang tertidur sambil berjalan. Berbicara tanpa mendengar diri sendiri. Kita bertindak tanpa memahami alasannya. Kita bereaksi bukan merespons. Dan setelah semuanya terjadi, kita baru sadar kenapa aku melakukan itu. Pikiran yang tidak sadar tidak pernah netral. Teori Silti dipengaruhi oleh G yang sudah tertanam di dalamnya. Oleh luka masa lalu, oleh ketakutan lama, oleh keinginan yang tak terpenuhi. Semua itu membentuk pola reaksi otomatis yang membuat kita mengulangi hal yang sama lagi dan lagi seolah tidak ada pilihan lain. Kita berkata, aku seperti ini dari dulu. Tapi sebenarnya bukan aku yang seperti itu. Yang seperti itu adalah pikiran yang belum sadar. Kita bukanlah reaksi kita. Kita hanyalah kesadaran yang mengamati reaksi itu. Jika kita mau berhenti sejenak untuk melihat. Namun disinilah tantangannya. Berhenti sejenak di tengah harus reaksi tidak mudah. Karena pikiran yang tidak sadar tidak suka diam. K selalu ingin melakukan sesuatu. Membela diri, membenarkan diri, menilai, menyerang, mengulang. Ia merasa lebih aman ketika sibuk. Karena kesunyian terasa mengancam bagi pikiran yang belum terlatih. Jelas sebabnya banyak orang sulit duduk dalam keheningan. Sulit berdiam tanpa membuka ponsel, tanpa mencari hiburan, tanpa melarikan diri. Karena dalam diam, semua hal yang selama ini kita hindari mulai muncul ke permukaan. Pikiran, perasaan, ingatan, penyesalan, dan pikiran otomatis segera bereaksi. Menolak, menghakimi, melarikan diri. Padahal justru di momen itulah kesadaran sejati mulai tumbuh. Kesadaran tidak muncul saat kita sibuk bereaksi. Kesadaran muncul ketika kita berhenti sejenak dan melihat apa
apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri ini. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kau memiliki kekuatan untuk tidak berpendapat." Sebuah kalimat sederhana tapi dalamnya luar biasa. J mengingatkan bahwa kita selalu punya pilihan untuk tidak langsung menilai, tidak langsung bereaksi, tidak langsung menyeret diri ke dalam drama pikiran. Tapi untuk bisa melakukannya, kita harus sadar dulu bahwa kita sedang diambang reaksi. Begitulah latihan kesadaran bekerja. Tenang menghapus pikiran, tapi tentang memberi jarak antara stimulus dan respons. Tentang berhenti sejenak sebelum menjawab, tentang melihat sebelum menilai, tentang merasakan tanpa harus bereaksi. Ketidaksadaran membuat kita menjadi budak dari masa lalu, tapi kesadaran memberi kita kebebasan untuk memilih arah hidup. Reaksi otomatis mungkin muncul, tapi dengan kesadaran kita bisa memilih untuk tidak ikut terbawa. Kita bisa melihat kemarahan datang dan pergi, melihat kecemasan muncul lalu memudar tanpa harus larut di dalamnya.